Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Dedi Sapa Teman. Ketemu kita agak lama ya, 4 hari. Hari ini kita membuat konten speak up. Temanya semangat setiap hari. Kenapa kita harus bersemangat? Karena semangat itu menciptakan sesuatu yang baik dan membuat kebaikan-kebaikan. Coba kalau kita ketemu orang yang gak bersemangat, orang yang pesimis, auranya juga nempel ke kita. Akhirnya kita juga terjangkit dengan rasa-rasa gak bersemangat, malas, pesimis, dan sikap lainnya. Makanya kita bergaul dan mencari orang-orang yang bersemangat. Orang-orang yang bersemangat itu adalah orang-orang yang menghargai waktu. Mereka itu nggak mau waktunya habis terkuras untuk sesuatu yang sia-sia. Jadi orang-orang bersemangat itu menggunakan dan menciptakan sesuatu di waktu-waktunya. 1 kali 24 jam dihabiskan untuk membuat sesuatu yang berguna, bermanfaat bagi kehidupannya. Itu orang-orang yang bersemangat. Di channel Dedi Sapa Teman hari ini bincang-bincang, bukan, obrolan bukan, tapi speak up. Dedi Sapa Teman. Nah, kalau di kehidupan biasanya kita tapi orang-orang lebih melihat kita sebagai seperti apa kita sebenarnya. Jadi kalau ditanya, ini dia adalah sosok atau dia seseorang, biasanya gini, ditanya kegiatannya apa, pekerjaannya apa, apakah dia ASN, apakah dia TNI Polri, apakah dia pejabat, apakah dia anggota dewan. Why? Kenapa harus ditanya seperti itu? Harusnya ditanya, apakah dia seseorang yang menghargai waktu? Apakah dia orang-orang bersemangat? Apakah dia adalah bagian dari komunitas kehidupan tergabung di orang-orang yang menghargai waktu dan bersemangat? Harusnya itu yang ditanya. Jadi kalau ditanya kerjaannya apa? Kegiatannya apa? Kegiatannya apa? Kegiatannya adalah menghargai waktu. Dan orang-orang menghargai waktu menciptakan sesuatu yang berguna dan bermanfaat di kehidupannya. Yang seperti tadi, siapakah orang-orang yang bersemangat itu? Siapakah orang-orang yang menghargai waktu itu? Jadi kalau kembali lagi, kalau ditanya kegiatannya apa ya? Kegiatan. Carilah kegiatan yang sesuai dengan karakter, yang sesuai dengan kepribadian, yang sesuai dengan hobimu, yang bisa menghasilkan dan bisa memenuhi kebutuhan kehidupan di lingkungan. Yang seperti itu adalah orang-orang yang menemukan dan mencintai kegiatan pekerjaannya. Jadi kalau biasanya ditanya kerjaannya, kegiatannya apa? Lebih kepada menghargai waktu. Menghargai waktu itu cuma tukang ojek. Karena waktunya habis untuk mencari penumpang, bukan. Tapi banyak lahan yang bisa kita garap di kehidupan ini, entah itu kehidupan nyata ataupun kehidupan maya. Jadi ketika ditanyain lagi lebih jelasnya, dia kegiatannya apa sih? Dia bekerja di dunia maya. Kegiatannya apa? Online, marketing online, bukan. Terus apa? Dia mencari sesuatu yang belum didapatkan oleh orang-orang. Apakah dia hacker? Bukan juga. Terus apa? Dia menciptakan kegiatan berdasarkan hobi dan sesuai hobinya yang menciptakan sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan dan bermanfaat bagi kehidupan dia dan orang lain. Itu yang top. Penting untuk diingat, jangan sia-siakan waktumu. Banyak orang yang di sekeliling kita bisa melihat, kita bisa menilai waktunya sudah habis, sudah mepet, bahkan sudah sakaratul maut, baru dia menyadari kesalahannya. Kesalahannya apa saja ya? Dia nggak menghargai waktu. Jadi waktunya di masa muda. Ya itulah makanya kadang-kadang Rasulullah berpesan untuk kita ingat yang 5 sebelum datang yang 5. Jadi itu yang terpenting. Waktu kita digunakan, dimanfaatkan untuk apa? Waktu kita untuk siapa? Waktu kita berguna nggak untuk tabungan di akhirat kita? Itu yang kadang-kadang kita lupa. Seringnya kita menyia-nyiakan waktu. Padahal waktu itu adalah pesan Rasulullah nih. Waktu itu bagaikan sebilah mata pedang. Jadi kalau kita nggak bisa memanfaatkan waktu, kita akan digila sama waktu.
Untuk itu pesannya ini selain untuk orang-orang yang bersemangat, yang menghargai waktu, ya gunakan waktu sebaik mungkin, manfaatkan waktu yang kita miliki. Kita bisa melihat orang-orang di sekeliling kita, kerabat kita, saudara kita, ih, waktunya begitu cepat, kok dia tiba-tiba mendadak kaya, atau kok tiba-tiba waktunya sia-sia ya, sudah sakaratul maut, nggak ada apa-apanya. Itu menjadi contoh dan pelajaran buat kita. Kita seperti motivator ya. Ya, kadang-kadang kita menjadi lebih bersemangat memberi pesan padahal di diri kita malah sebaliknya. Tapi kalau kita melihat lebih jauh, pesan-pesan di khotbah, pesan-pesan di ceramah, pesan-pesan di kampanye yang lebih kepada saling mengingatkan tentang kebaikan-kebaikan, memanfaatkan waktu, bersemangat menjalani hari-hari di kehidupan, itu sering kita dengar. Tapi kalau untuk memaksa mengingatkan lagi, ya wajar. Itu bagian dari pengingat. Pengingat itu apa? Kita mendakwa, mengingatkan saudara-saudara kita untuk bisa menjalani kehidupan lebih baik di hari-harinya. Lalu bagaimana kalau di kehidupan kita terlalu banyak masalah? Ya badai pasti berlalu. Allah itu takkan memberikan sesuatu tanpa mempertimbangkan, tanpa sepengetahuan dan sesuai dengan kemampuan hamba-hambanya. Gak bakal diberikan cobaan, masalah, dan apapun tanpa memikirkan, tanpa mempertimbangkan apakah hambanya bisa menaklukkan masalah, apakah bisa menyelesaikan permasalahan di kehidupannya. Ya itu yang kita ingat, badai pasti berlalu. Kehidupan akan terus bergerak, tak akan kemarau terus sepanjang tahun. Pasti akan ada di hari-hari berikutnya hujan dan mendung. Takkan ada badai yang takkan berlalu. Itu yang mesti kita ingat. Yang jelas kita bersemangat setiap hari, ya terus saling mengingatkan, terus menjaga hati, pikiran, dan perasaan kita untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan, masa nanti, di masa akhir kehidupan. Jadi buat teman-teman semuanya, pesan kita hari ini adalah pesan untuk bersemangat setiap hari, menciptakan sesuatu yang berguna bagi kehidupan, bermanfaat bagi lingkungan, bermanfaat bagi kita, dan menciptakan sesuatu yang bisa dirasakan manfaatnya di kehidupan, entah itu di dunia nyata, di dunia maya. Ya kalau profesinya sebagai petani, pekebun, ya bekerja dengan semangat, dengan cinta, mencintai kerjaan. Jadi kerjaan, kegiatan itu kita anggap hobi. Sesuatu yang bisa menghasilkan itu adalah hobi yang bermanfaat dan bisa dirasakan manfaatnya. Itu. Jadi kalaupun menghasilkan, hitungan belakangan. Yang penting kita mencintai dengan senang hati mengerjakannya. Entah itu di dunia nyata tadi atau di dunia maya. Lalu kerjaanmu apaan? Ya cuap-cuap di depan kamera itu juga kerjaan, kegiatan. Memanfaatkan waktu, bisa menghasilkan dan bermanfaat bagi kehidupan sekarang, besok, dan di kemudian hari. Terima kasih sudah menyimak channel ini. Pesan-pesan singkat ini adalah semangat untuk kita semua, mengingatkan pada diri saya sendiri dan kita semua terus bersemangat setiap harinya. Terima kasih, channel Deddy Sapa Teman. Assalamualaikum.